Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan mengilustrasikan mengenai gaya hidup konsumtif. Apa sih gaya hidup konsumtif? Bagaimana penyebab dan akibat apa yang ditimbulkan dari gaya hidup konsumtif? Di sini kami akan mengilustrasikan permasalahan tersebut dan bagaimana untuk mengatasinya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cindy Sofianti dengan NPM Mahir 4102 dengan rekan saya Arif Mahir Rahman dengan NPM 222010487. Saya Silva Amelia dengan NPM Akhir 4192. Saya Olivia Elsia dengan NPM Akhir 4142. Saya Sherly Risma Anggreni dengan NPM Akhir 4077. Dan saya Rizky Nuraji Setiawan dengan NPM 221010402. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan manusia dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga mengaburkan batas-batas negara. Globalisasi berdampak positif, khususnya pada teknologi informasi yang semakin berkembang. Namun, di sisi lain, ada dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya globalisasi. Dampak negatif tersebut banyak terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya gaya hidup konsumerisme. Konsumerisme sendiri merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Selanjutnya, mengenai sebab seseorang melakukan gaya hidup konsumerisme. Untuk yang pertama, periklanan. Industri periklanan memiliki peran besar dalam mendorong konsumerisme. Iklan yang terus-menerus menyoroti keinginan untuk membeli barang-barang baru dan meningkatkan status sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumerisme. Yang kedua, tuntutan sosial. Dalam masyarakat yang sering mengukur kesuksesan dan kebahagiaan berdasarkan kepemilikan materi, individu merasa tertekan untuk memenuhi standar tersebut. Mereka mungkin merasa perlu memiliki barang-barang mewah atau terbaru agar diterima dan dihargai oleh lingkungan sosial mereka. Untuk yang ketiga, ada aksesibilitas dan kemudahan. Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membuat produk-produk konsumsi lebih mudah diakses. Belanja online, peningkatan toko retail, dan fasilitas kredit memungkinkan konsumen untuk membeli barang dengan cepat dan mudah, meningkatkan hasrat konsumsi. Ada beberapa akibat seseorang melakukan gaya hidup konsumerisme. Yang pertama, utang dan masalah keuangan. Konsumerisme yang berlebihan dapat menyebabkan orang menghabiskan lebih dari kemampuan keuangan mereka. Mereka mungkin mengandalkan kredit dan utang untuk memenuhi keinginan konsumsi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan beban finansial yang berat dan masalah keuangan jangka panjang. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Produksi dan konsumsi berlebihan berkontribusi pada pemanasan global, kerusakan ekosistem, dan peningkatan limbah. Industri yang berfokus pada produksi massal dan pemakaian sumber daya alam yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan keberlanjutan planet kita. Untuk yang ketiga, ketidakpuasan emosional. Meskipun konsumsi dapat memberikan kepuasan sesaat, gaya hidup konsumerisme seringkali tidak mampu memberikan kebahagiaan jangka panjang. Fokus yang terlalu besar pada kepemilikan materi seringkali mengabaikan aspek-aspek kehidupan yang lebih penting, seperti hubungan sosial, kesehatan, dan pengembangan pribadi. Untuk yang terakhir, ada ketidaksetaraan sosial. Gaya hidup konsumerisme dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial. Individu yang tidak mampu memenuhi standar konsumsi yang diharapkan seringkali merasa terpinggirkan dan kurang dihargai dalam masyarakat. Dikutip dari media Indonesia, tren belanja daring mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19. Survei Ipsos Global Trends tahun 2021 bahkan menunjukkan bahwa konsumen merasa lebih mudah berbelanja daring dibandingkan datang ke toko tradisional. Dari 25 negara yang disurvei, Indonesia menunjukkan persentase tertinggi dari preferensi kemudahan berbelanja daring, yaitu 73%.
Karena kemudahan belanja tersebut menciptakan sifat konsumerisme yang tumbuh di jiwa masyarakat Indonesia. Ada banyak alternatif penyelesaian untuk mengurangi gaya hidup konsumerisme. Salah satunya adalah menerapkan gaya hidup sederhana atau gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis adalah gaya hidup yang berfokus pada meminimalkan gangguan yang dapat menjaga kita untuk melakukan hal-hal yang benar-benar penting saja. Gaya hidup minimalis bisa kita lakukan dengan melakukan beberapa aktivitas, yaitu yang pertama, prioritaskan kebutuhan. Penting dipahami bahwa kebutuhan tidak sama dengan keinginan dan keperluan. Sederhananya, butuh selalu perlu, sedangkan perlu tidak selalu butuh. Jadi, kebutuhan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada keperluan atau hanya sekedar keinginan. Nah, untuk beranjak dari perilaku konsumtif, prioritaskan kebutuhan. Jika kebutuhan telah terpenuhi, maka keinginan atau keperluan bisa dipenuhi ketika ada dana sisa. Bukan kebalikannya, memenuhi keinginan yang lebih dulu dan mengesampingkan kebutuhan. Ketika dana telah habis untuk memuaskan keinginan, muncul kebutuhan yang mau tak mau wajib dipenuhi sehingga harus merogoh kocek yang lebih dalam. Beruntung kalau ada dana cadangan, jika tidak, maka solusi yang harus diambil adalah dengan berutang. Tentu, kondisi ini jauh dari tujuan hidup hemat. Yang kedua yaitu, mulailah berinvestasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk menghindari perilaku konsumtif, sekaligus merencanakan kehidupan masa depan yang lebih baik. Apa pentingnya berinvestasi? Investasi dapat dipahami sebagai penanaman modal pada suatu usaha atau barang tak bergerak dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Ketika usia Anda tak lagi produktif, investasi bisa menyelamatkan kehidupan masa tua Anda. Misalnya saja, Anda membeli properti. Jika belum ingin memanfaatkannya untuk diri sendiri, Anda bisa menyewakan kepada pihak lain, sehingga Anda memperoleh keuntungan dari uang sewanya. Selain itu, Anda juga bisa menikmati nilai properti yang cenderung meningkat setiap tahunnya.